Shalom saudara-saudara yang terkasih, senang jumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon anugerah, memohon pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Demikian Keluaran 17 ayat yang kedua. Tema renungan kita, menyikapi persoalan dengan bijak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap manusia pasti memiliki persoalan atau setidak-tidaknya pernah menghadapi persoalan. Dan persoalan itu macam-macam, mulai dari masalah kebutuhan dasar seperti yang disebutkan di dalam Keluaran 17, masalah makan minum, juga masalah pakaian, masalah tempat tinggal, bahkan sampai kepada kebutuhan-kebutuhan sosialita seperti zaman now ada kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana manusia menyikapi persoalan? Pada umumnya ada dua sikap. Ada sikap yang salah, tentu yang kedua ada sikap yang benar. Mari kita perhatikan bacaan kita. Kalau kita lihat konteks Keluaran pasal 17, ini berkisah tentang Musa dan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Mereka berkemah di satu tempat namanya Rafidim. Tetapi ada masalah di sana. Ternyata tidak ada air. Tidak ada air untuk diminum. Lalu bagaimana sikap dan reaksi mereka? Mari kita lihat yang pertama, bagaimana reaksi atau sikap bangsa Israel. Yang terjadi adalah ketika ada persoalan, mereka marah. Mereka bertengkar dengan Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka mulai mempersalahkan Musa, bahkan menuduh Musa sebagai pembawa petaka bagi mereka, bahkan seluruh anak-anak dan ternak mereka. Mereka mendesak Musa agar segera memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berkata begini, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mereka bersungut-sungut. Dan yang lebih fatal, yang lebih menyedihkan, bahwa mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 7. Sikap bangsa Israel sungguh arogan. Sama sekali mereka tidak menunjukkan sebagai orang pilihan. Padahal dalam perjalanan sebelumnya, Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasanya yang memelihara mereka. Ketika ada kesulitan, Tuhan sudah meluputkan mereka. Meluputkan dari kejaran tentara-tentara Mesir. Mereka bisa melewati Laut Teberau dengan ajaib. Ketika di Mara dan di Elim, Tuhan memberikan air. Juga Tuhan memberikan manna untuk kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Itu sesuatu yang luar biasa. Namun ternyata, seperti peribahasa berkata, panas setahun dihapuskan hujan sehari. Itulah yang dialami atau yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Mereka begitu gampang melupakan kebaikan Tuhan. Dan secara arogan, mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Inilah sikap mayoritas orang Israel. Bahkan inilah sikap mayoritas umat manusia. Dan saya berharap saudara dan saya tidak termasuk orang-orang yang arogan. Tidak termasuk orang yang meragukan akan keberadaan Allah, akan kemahakuasaan Allah. Karena sudah terbukti bagaimana Tuhan memelihara kita sampai dengan saat ini, sekalipun ada kesulitan. Amin. Lalu bagaimana sikap Musa? Ini yang kedua. Kita lihat bahwa Musa berusaha menenangkan bangsa Israel dan mengarahkan mereka atau pandangan mereka, hati mereka supaya tertuju kepada Tuhan. Supaya mereka mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Mereka seharusnya tetap
percaya kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan membuka jalan. Dan kemudian mereka mendapatkan air yang cukup, bahkan yang berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang pemimpin kita lihat bahwa Musa menunjukkan tanggung jawabnya dengan segala kerendahan hati. Dia menunjukkan teladan imannya sekalipun dalam kesulitan. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil dia, bahkan yang sudah memimpin dia bersama dengan orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, belajar dari kisah ini, mari kita menyikapi persoalan dengan bijak. Persoalan ada, bisa karena apa? Berbagai faktor. Faktor alam, juga karena si jahat, bisa juga karena kesalahan manusia atau kelalaian manusia. Tetapi juga karena Tuhan mengizinkan untuk menguji iman kita. Ketika persoalan datang, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pemimpin, jangan menyalahkan keadaan. Tetapi berusahalah tenang untuk melihat duduk persoalan dengan benar. Mulai bertanya, apa yang Tuhan mau daripadaku melalui persoalan ini? Atau melalui peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau? Lalu langkah selanjutnya, mari kita berserah kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, percaya bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang terlalu besar kalau dibandingkan dengan Tuhan kita yang maha besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Tolong kami supaya ketika kami menghadapi berbagai peristiwa atau berbagai persoalan, kami dapat menghadapi dengan tenang, dengan bijak. Dan kami mohon supaya Allah Roh Kudus senantiasa memimpin hati kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan bijak. Shalom.